Memoir ini saya buat sebagai bentuk kecintaan dan pembelaan saya kepada presiden yang sangat saya kagumi. Akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Pak D. Jokowi, begitu rakyat biasa memanggilmu. Panggilan yang mencerminkan betapa dekatnya Bapak dengan rakyat. Panggilan yang menandakan betapa Bapak tidak berjarak dengan rakyat. Dan oleh karena itu, izinkan saya memanggil Bapak dengan panggilan itu juga, tanpa sedikit pun bermaksud merendahkan wibawa dan kehormatan Bapak sebagai Presiden, sebagai Bapak dari kami semua, seluruh rakyat Indonesia. Pak D, tidak terasa 9 tahun sudah Bapak memimpin negeri ini. Rasanya baru kemarin Bapak dilantik, diambil sumpah jabatan sebagai Presiden. Tapi kini, sebentar lagi, Bapak sudah akan meninggalkan kami dan kembali sebagai rakyat biasa. Pak D, sejujurnya di awal-awal pemerintahan Bapak, saya pun sempat ragu pada kemampuan Bapak memimpin negeri ini. Bukan apa-apa sih, tapi karena melihat penampilan Bapak yang kurus dan begitu sederhana, serta cara bicara Bapak yang terkesan terbata-bata, keraguan saya itu pun semakin bertambah-tambah dengan melihat latar belakang Bapak yang hanya seorang tukang kayu. Ya, seorang tukang kayu. Bukan dari kalangan tentara, bukan dari kalangan ningrat berdarah biru, bukan pula dari kalangan pengusaha kaya raya yang memiliki segalanya, seperti presiden-presiden kami sebelumnya. Seolah-olah Bapak benar-benar menjadi representasi kami, rakyat Indonesia kebanyakan. Pak D, saya pun bukanlah siapa-siapa. Hanya rakyat biasa yang jenuh, sedih dan marah melihat hinaan-hinaan yang datang bertubi-tubi dialamatkan kepada Bapak dari pembenci-pembenci Bapak. Cacian, hinaan, fitnahan, bahkan sampai yang menyangkut hal pribadi Bapak yang paling esensi pun tidak pernah luput daripada hinaan. Seolah Bapak adalah makhluk paling hina di bumi ini. Kata-kata yang tidak beradab seperti Presiden Banci, Presiden Plonga-Plongo, idiot, bodoh, dungu, sinting, presiden pengecut, burung onta, anak pungut, anak haram, anak PKI, antek asing, antek Cina, kafir, setan, iblis, bahkan Fir'aun dan lain-lain tidak pernah sehari pun berhenti dialamatkan kepada Bapak. Hinaan-hinaan yang justru datang dari mereka yang katanya kaum intelektual terdidik. Hinaan-hinaan yang datang justru dari mereka yang katanya paham akan agama. Bahkan dari mereka yang mengaku-ngaku sebagai ulama. Tapi sedikit pun saya tidak melihat kemarahan di wajah Bapak. Bapak tetap tersenyum, ramah, seolah tidak peduli dengan semua itu. Pak D, terbuat dari apa sih hati Bapak? Bagaimana Bapak bisa begitu ikhlas dan sabar menerima semua hinaan itu, Pak? Bagaimana Bapak bisa sekuat itu? Saya gemes, Pak. Saya marah. Kenapa Bapak hanya diam? Kenapa Bapak tidak membalasnya? Kenapa Bapak tidak melawan? Bukankah Bapak punya kuasa untuk melakukan itu, Pak?
Pak D, begitu kuatnya Bapak. Tanpa bergeming sedikit pun, Bapak terus bekerja dan bekerja siang malam tanpa henti, hingga membuatku tersadar bahwa ternyata mungkin hati Bapak lebih bersih dan lebih mulia dari hati kami. Pak D, dari raut wajah Bapak, saya tahu Bapak lelah, Bapak capek, lelah mengurusi kami rakyatmu yang sebagian justru jahil dan hanya bisa nyinyir dengan keberhasilanmu, menutup mata dengan pencapaianmu. Pak D, Bapak yang difitnah sebagai antek asing, tetapi justru dari zaman kemerdekaan sampai dengan hari ini, hanya Bapaklah satu-satunya presiden yang berani mengambil alih dan menasionalisasi PT Freeport, Blok Mahakam, dan Blok Rokan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi setelah selama puluhan tahun dikeruk dan dikuasai oleh asing. Bapak yang katanya presiden banci, pengecut, tapi justru dengan gagah berani Bapak berdiri melawan hegemoni dan kolonialisasi terselubung oleh Uni Eropa dan Amerika dengan melakukan hilirisasi pengelolaan sumber daya alam. Bahkan Bapak dengan berani menghentikan ekspor bahan mentah seperti biji nikel, tembaga, bauksit hingga timah, agar menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Yang semua itu Bapak lakukan agar sumber daya alam kita benar-benar dapat dirasakan manfaatnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Bapak yang katanya Fir'aun, tetapi justru di tangan Bapaklah kami merasa utuh sebagai suatu bangsa. Dengan pemerataan pembangunan yang Bapak lakukan dari Aceh sampai ke Papua, mulai dari pembangunan tol Trans Sumatera dari Aceh sampai ke Lampung, tol Kalimantan dari Balikpapan sampai Samarinda, tol Trans Jawa dari Banten sampai ke Surabaya, jalur kereta api di Pulau Sulawesi pertama dalam sejarah, hingga pembangunan jalan Trans Papua yang baru pertama terjadi sejak Indonesia merdeka. Semua itu Bapak bangun agar tercipta keadilan di seluruh tanah air Indonesia. Pak D, Bapak yang katanya presiden idiot, bodoh dan pelongo-pelongo, tak pandai bicara, tetapi dengan gagahnya Bapak mengangkat harkat dan martabat bangsa ini dengan memimpin presidensi G20 dan ASEAN. Dengan begitu elegannya Bapak merubah wajah Indonesia dari yang dulunya terbelakang menjadi negara yang sangat diperhitungkan oleh dunia. Mulai dari pembangunan pelabuhan laut hingga puluhan bandara, pembangunan puluhan waduk hingga pos lintas batas negara, pembangunan MRT hingga kereta cepat Bandung-Jakarta yang pertama di Asia Tenggara, pembangunan kawasan Likupang, Labuan Bajo, hingga kawasan Kuta Mandalika. Semua itu kami yakini setahap demi setahap pasti akan meningkatkan perekonomian rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara. Bapak yang dituduh sebagai antek Cina, tetapi justru Bapak tanpa rasa gentar menampar hegemoni Cina di perairan utara Indonesia dengan membangun pangkalan militer di Natuna. Bapak juga membangun pangkalan militer di Biak, Merauke, Saumlaki, Papua sebagai benteng untuk melawan hegemoni Australia dan Amerika di Papua Nugini. Pak D, apa yang Pak D lakukan seolah mengguncang dan membangunkan Indonesia dari tidur panjangnya.
seolah ingin menunjukkan kepada kami rakyatmu bahwa beginilah Indonesia seharusnya. Sebagai bangsa yang besar, yang dulu bernama Nusantara, dan akan kembali menjadi Nusantara dengan pembangunan IKN di Pulau Kalimantan, Penajam Utara. Pak D, jujur, baru kali inilah untuk pertama kalinya saya bangga sebagai bangsa Indonesia. Baru kali ini saya merasa bermartabat sebagai orang Indonesia. Dan dimanapun nanti saya berada, dengan wajah tengadah, saya akan berkata, saya orang Indonesia. Pak D, benar bahwa di negeri ini banyak yang membencimu, tapi masih jauh lebih banyak yang mencintaimu. Bahwa ada yang menginginkanmu jatuh, tapi masih jauh lebih banyak kami yang akan membela dan mendukungmu. Karena Pak D lah presiden yang paling dekat di hati kami, rakyat Indonesia, dari balita hingga yang tua renta. Rakyatmu dari Aceh sampai ke Papua. Dengan kesederhanaan dan cinta serta pengabdian yang tulus, Bapak telah berhasil mengobok-obok rasa cinta di hati kami, hingga kami tidak rela rasanya untuk berpisah. Pak D, sekiranya boleh kami meminta, Pak D jangan dulu pergi. Kami masih butuh Pak D. Kami masih rindu Pak D. Kami masih percaya, kami masih ingin Pak D memimpin kami sekali lagi. Karena kami yakin Pak D bisa mewujudkan cita-cita mulia untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju, sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Tetapi undang-undang dan peraturan mengharuskan kita untuk berpisah. Oleh karena itu Pak D, sebelum Bapak pergi, terimalah ucapan terima kasih dari kami anak-anakmu, seluruh rakyat Indonesia yang mencintaimu. Ucapan terima kasih yang kami rangkai bersama sebaik doa. Semoga cinta Pak D kepada kami dibalas kemuliaan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga pengabdian Pak D kepada bangsa ini dibalas keridhaan dari Sang Pencipta. Kami pun berdoa dan berharap semoga penggantimu kelak dapat meneruskan kerja keras dan cita-citamu menjadi bangsa yang merdeka, merdeka, merdeka. Pak D, sampai kapanpun Pak D akan tetap menjadi bapak kami, rakyat Indonesia yang mencintai. Terima kasih Pak D-ku, terima kasih Presiden terbaikku. Ternyata